Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi juga juga, Ibu. Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa dan maju ke depan kelas. Baik, Bu. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Alvan. Boleh kembali ke tempat duduknya. Ibu mau bertanya nih, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Bu. Alhamdulillah lengkap. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya siapa di sini yang pernah mendengar peribahasa seperti ini? 1000 orang tua dapat bermimpi. 1 orang pemuda dapat merubah dunia. Belum ya? Oke, di sini artinya 1 orang pemuda saja sangat berarti dalam peradaban dunia. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus mampu membawa bangsa kita lebih baik lagi dengan prestasi-prestasi tentunya. Dengan ini, diharapkan kalian semua menuntut ilmu dengan baik dan juga semangat meraihnya. Dikarenakan, bagaikan sebuah tombak, kalianlah ujungnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Ibu. Materi minggu lalu adalah mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baik, terima kasih Mbak Huwaida. Tepat sekali. Ada yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Saya, Bu. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, berkembang biak, makan, dan minum. Iya, betul sekali. Terima kasih Mas Afan. Mohon perhatiannya sebentar anak-anak. Materi kali ini masih sama dengan materi minggu lalu, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu, bekerja sama dengan rekan kelompok, mengenai makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri dan juga tanggung jawab dengan presentasi hasil pengamatan secara berkelompok. Di sini, anak-anak akan menentukan apa saja yang termasuk makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup yang dilakukan selama sepekan. Lalu, mengisikannya pada lembar kerja. Dan pertemuan depan dipresentasikan. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Mas Alvan kira-kira mau mengamati di mana? Mungkin saya akan mengamati di kebun dekat rumah saya, Bu. Oke, baik. Kalau Mbak Nahla, kira-kira mau di mana? Untuk saya mungkin di sekitar rumah, Ibu. Oke, Mbak Nahla, bagus. Terima kasih. Sebelum itu, Ibu akan memberikan video mengenai makhluk hidup dan juga tak hidup sebagai bahan pemanasan observasi kalian nantinya. Oke, dari video tadi dapat dilihat antara makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Apakah ada pertanyaan yang timbul dari benak kalian setelah mengamati video tersebut? Saya, Bu. Pada video tadi terdapat mobil yang sedang berlalu lalang. Nah, apakah mobil termasuk makhluk hidup atau tak hidup? Terima kasih Mas Fauzi atas pertanyaannya. Baik, mobil merupakan makhluk tak hidup. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Saya, Bu.
Walaupun mobil bergerak dan membutuhkan bahan bakar untuk membuatnya berjalan, namun mobil bukan merupakan makhluk hidup, dikarenakan mobil tidak bernafas dan tumbuh. Benar sekali Mbak Ais, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Fauzi? Apakah sudah terjawab? Udah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih atas antusiasnya. Baik, sekarang Ibu akan membagikan referensi untuk dibaca terlebih dahulu sampai bel berbunyi. Kemudian, Ibu juga akan membagikan lembar kerjanya. Silahkan bergabung kepada kelompok masing-masing. Oke, sudah pegang semua ya? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai lembar kerjanya. Di situ terdapat beberapa referensi dan juga kolom. Kolom pertama diisi dengan nama makhluk hidup yang kalian temui pada lingkungan sekitar. Kolom kedua diisi dengan makhluk tak hidup. Lalu, kolom ketiga adalah keterangan mengapa benda tersebut dimasukkan dalam kelompok makhluk hidup ataupun tak hidup. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan atau dalam proses pengamatan terdapat kendala, bisa langsung ditanyakan pada Ibu ya. Karena Ibu tidak akan lepas tangan dan tetap mengawasi juga menuntun kalian. Ingat ya, tugas ini dilaksanakan selama sepekan. Maka dikerjakan dengan sebaik mungkin dan bersungguh-sungguh. Pertemuan minggu depan, kalian akan mempresentasikan hasil pengamatan secara berkelompok. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung waktu pertemuan kali ini. Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Ingat dengan tugas-tugasnya. Sebelum pulang, mari kita bersyukur terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan melaksanakan pembelajaran dengan baik dan juga khidmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anak, sesuai agenda, minggu ini adalah presentasi. Bagaimana? Sudah semua kan pastinya? Silahkan, kelompok Mas Afan maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini bersama teman-teman sekelompok saya, yaitu Mas Fauzi dan Mbak Azza, akan mempresentasikan mengenai makhluk hidup dan tak hidup yang ada di kebun sekitar rumah saya. Yang pertama adalah pohon singkong, merupakan makhluk hidup, karena memiliki beberapa ciri seperti membutuhkan nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua terdapat batu, merupakan makhluk tak hidup, karena tidak tumbuh dan berkembang dan tidak bernafas. Yang ketiga adalah ulat bulu, merupakan makhluk hidup, dikarenakan ulat dapat berkembang biak dan membutuhkan makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompoknya Mbak Nahla, silahkan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nahla dan kedua rekan saya yaitu Mas Ahmad dan juga Mbak Nisa akan mempresentasikan pengamatan di sekitar rumah saya mengenai makhluk hidup dan juga tak hidup. Yang pertama ada sepeda motor, merupakan makhluk tak hidup karena tidak berkembang biak. Yang kedua ada bunga anggrek, merupakan makhluk hidup dikarenakan tumbuh dan juga berkembang. Dan bunga anggrek juga membutuhkan sebuah nutrisi. Kemudian yang ketiga yaitu pohon mangga, pohon manggis, dan juga rambutan. Merupakan makhluk hidup karena tumbuh dan berkembang dan juga membutuhkan nutrisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2 dan juga sebaliknya? Saya Bu, mau bertanya kepada kelompoknya Mbak Nahla, rambut merupakan makhluk hidup atau tak hidup?
Oke, terima kasih Mas Ahmad. Pertanyaannya, silahkan Mbak Nahla bisa dijawab. Baik Bu, rambut merupakan makhluk tak hidup dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai makhluk hidup, walaupun dia dapat tumbuh dan juga berkembang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Rambut benar merupakan makhluk tak hidup. Alangkah tetapi, akar rambut merupakan makhluk hidup. Sudah jelas ya? Alhamdulillah jelas, Bu. Oke, kesimpulannya adalah kita berhasil mengidentifikasi makhluk hidup dan juga tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum ditutup, mari kita refleksi terlebih dahulu. Apakah ada yang ingat kenapa mobil disebut sebagai makhluk tak hidup? Saya, Bu, karena mobil tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan juga tidak tumbuh dan berkembang. Baik, bagus sekali Mbak Nisa. Terima kasih. Pelajaran kali ini sudah cukup baik dan anak-anak sangat kritis dalam permasalahan ini. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.